Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Irfareza Ritonga, NPM 2208260163. Jadi di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang blok Molecule of Infection and Immunology ataupun disebut dengan MOI yang berjudul materi tentang demam. Jadi, apa itu demam? Demam itu adalah peningkatan suhu tubuh yang lebih dari 38 derajat Celcius yang disebabkan oleh reset set point termoregulasi di hipotalamus sebagai respon terhadap pirogen ataupun disebut dengan zat penyebab demam biasanya karena infeksi, di mana untuk etiologi demam sendiri terbagi menjadi tiga. Bisa dari infeksi. Infeksi bisa dari virus, bakteri, jamur, dan parasit. Kemudian yang kedua ada peradangan non-infeksi ataupun disebut dengan autoimun dan kanker. Kemudian yang ketiga bisa dari obat-obatan ataupun disebut dengan drug-induced fever. Kemudian untuk yang faktor risiko pada demam ini bisa dari yang pertama imunitas rendah, kemudian lansia, bayi, ataupun dari imunokompromis, kemudian dari lingkungannya itu padat ataupun kotor, kemudian apakah terdapat riwayat perjalanan ataupun disebut dengan endemis, dan juga untuk manifestasi ataupun tanda gejala pada demam, biasanya pasien ini mengeluhkan waktu kita melakukan pemeriksaan itu suhu tubuhnya meningkat lebih dari 38 derajat Celcius, kemudian merasa menggigil ataupun kedinginan, adanya berkeringat yang berlebihan, kemudian ada takikardi, nyeri otot, dan juga kadang merasakan mual dan muntah. Di mana untuk klasifikasi demam itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada akut. Tahap akut ini biasanya terjadi kurang dari 7 hari, umumnya infeksi virus. Kemudian untuk subakut itu di atas dari akut, berarti dia 7 sampai 14 hari. Dan setelah subakut, misalnya dia lebih parah, itu namanya kronis. Kronis itu ditandai dengan demam yang sudah lebih dari 14 hari ataupun bisa dari infeksi kronis ataupun kanker. Kemudian untuk eh, bisa dari juga itu dari intermittent, remittent, continue, hectic, dan juga berdasarkan pola suhu. Dan juga untuk eh, cara menegakkan diagnosis demam ini kita lakukan 3 tahap. Yang pertama ada anamnesis. Anamnesis itu tanya juga onsetnya bagaimana dan durasi demamnya bagaimana, apakah dia demamnya cepat ataupun lambat, apakah sudah baru ataupun lama. Kemudian untuk pola demamnya itu ada nggak waktu pagi atau demamnya cuma di bagian malam aja ataupun ada fluktuasi. Kemudian gejala penyerta seperti kayak adanya batuk, kemudian adanya nyeri, ruam, diare, dan lain-lain. Dan juga ada riwayat perjalanan seperti dari vaksinasi, kemudian juga dari kontak infeksi. Kemudian untuk lakukan pemeriksaan fisik, kita nanti waktu lakukan pemeriksaan fisik itu bisa teraba suhu tubuhnya itu, eh, kemudian tanda vital. Tanda vitalnya itu eh, nadi, napas, kemudian tekanan darah, sama nanti dari suhu nanti juga bisa pakai termometer. Kemudian untuk pemeriksaan organ terkait itu dari paru, abdomen, kulit dan lain-lain. Kemudian untuk yang lain bisa lakukan evaluasi apakah pasien terdapat tanda dehidrasi dan kesadaran. Kemudian untuk pemeriksaan penunjangnya bisa dilakukan tes cepat, eh, itu dari danger, kemudian juga malaria, tipoid, dan juga HIV. Dan juga bisa lakukan kultur darah atau kultur urin. Dan juga darah lengkap. Kita lihat apakah terdapat leukosit, CRP, dan lanjut endap darahnya. Kemudian untuk tata laksananya itu, kita ada non-farmako sama farmakologi. Untuk non-farmakologi, berarti kita lakukan nanti anjurkan ke pasien untuk melakukan kompres hangat, bukan dingin. Istirahat yang cukup untuk pemulihan tubuh, kemudian cukupi cairan, pantau juga suhu berkala, dimulai dari hari ini dan hari berikutnya, apakah terdapat perubahan atau tidak, penurunan atau tidak, ataupun kenaikan suhu pada pasien. Kemudian untuk farmakologinya kita bisa berikan obat antipiretik, contohnya pada bisa juga kita pilihan utamanya itu paracetamol 500 mg tablet. Kemudian bisa dari
kita berikan ibuprofen bila tidak ada kontraindikasi dan juga antibiotik ataupun antivirus jika ada indikasi infeksi spesifik. Kemudian untuk komplikasi yang terjadi pada demam itu biasanya kalau misalnya demamnya berlanjut lama-lama makin lama akan timbulnya kejang demam. Kejang demam pada anak. Kemudian bisa jadi pada saat demam itu akan merasakan halusinasi ataupun disebut dengan delirium. Kemudian eh, kematian ini kok bisa karena bisa jadi jika demamnya itu tinggi dan juga berkepanjangan seperti pada heat stroke ataupun sepsis, kemudian juga bisa dalam kita lihat komplikasinya juga timbulnya shock septic itu jika penyebab infeksinya itu berat, tidak yang tidak ditangani. Kemudian berikut referensinya yang saya gunakan untuk presentasi materi tentang demam di blog Molecular of Infection and ataupun disebut dengan MOI. Berikut cukup sekian presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.